Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 April. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa di dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini buat kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu, urapi firman-Mu ya Tuhan, sehingga menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini, tema bagi kita, hidup ini adalah kompetisi. Hidup ini adalah kompetisi. Saya bacakan dari Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dalam renungan kita pagi hari ini, kita belajar dari pertempuran atau perkelahian atau kompetisi antara Goliat dan Daud. Daud melawan Goliat secara fisik, dan pengalaman perang adalah perlawanan yang tidak seimbang dengan Goliat. Goliat ini seorang yang sudah berpengalaman. Bahkan Saul sendiri mengatakan kepada Daud bahwa engkau tidak bisa mengalahkan dia. Dikatakan ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Saul sendiri sebagai raja, seorang prajurit yang juga sudah punya pengalaman. Dia mengatakan bahwa engkau Daud tidak mungkin mengalahkan Goliat itu, karena dia itu memang bukan sembarangan prajurit. Jadi pertempuran yang terjadi antara Goliat dengan Daud ini istilah dalam kompetisi underdog melawan top dog, begitu ya. Underdog artinya orang yang tidak diperhitungkan untuk menang. Itulah Daud. Makanya Goliat mengatakan kepada Daud, "Anjingkah aku? Kau pikir aku ini orang yang tidak punya pengalaman? Kau pikir saya ini masih underdog?" Gitu ya. Iya. Kita melihat di sini, saudaraku, Daud ternyata bisa memenangkan pertandingan itu. Dan bahkan Alkitab mengatakan Daud memenggal kepala Goliat dengan pedangnya Goliat sendiri. Luar biasa, saudara. Dari renungan kita pagi hari ini, bahwa hidup ini adalah kompetisi, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Goliat memandang rendah musuhnya. Kemungkinan Goliat tidak memakai pakaian lengkap. Karena apa? Alkitab mengatakan di sini bahwa ketika Daud mengumbannya, kenalah dahi Goliat. Harusnya dia pakai ketopong, mungkin ada yang melindungi. Mungkin dia punya perisai bisa melindungi. Tetapi dengan mudahnya Daud mengalahkan Goliat hanya dengan hanya satu batu diumban langsung masuk ke dahinya Goliat. Maka tumbanglah Goliat yang hebat itu. Dari peristiwa ini mengingatkan kepada kita, mari kita anak-anak Tuhan jangan menganggap rendah musuh kita. Musuh tanda kutip ya. Bahwa hidup ini adalah kompetisi. Jangan kita merasa hebat dengan kekuatan kita. Jangan merasa hebat dengan kemampuan kita. Makanya Paulus mengingatkan, pakailah perlengkapan senjata Allah. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bahwa hari-hari ini tidak mungkin kita bisa kalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita semua
di dalam hidup ini kita sedang berkompetisi, mari kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menganggap enteng begitu. Jangan menganggap rendah atau kita merasa kuat, mampu begitu. Yang kedua, kita melihat sementara Daud menghadapi dengan kekuatan full. Daud mendatangi dengan nama Tuhan semesta alam. Sebetulnya dalam pertandingan ini, Goliat memandang Daud itu dengan rendah. Karena apa? Dia melihat Daud ini masih muda, masih imut-imut begitu ya. Makanya dia merendahkan. Kau pikir saya ini anjing, kata Goliat. Tetapi di satu sisi, Daud juga memandang Goliat itu. Daud memandang bahwa Goliat belum sebanding dengan singa-singa yang sudah dikalahkan oleh Daud. Demikian juga pemandangan Daud. Dan itu juga yang meyakinkan Saul. Makanya Daud ini dipersilahkan untuk melawan Daud. Karena apa? Daud berkata kepada Saul, hambamu ini sudah mengalahkan singa-singa, begitu ya, untuk melepaskan domba-domba dari mulutnya. Siapakah dia Goliat itu yang bisa menghina umat Tuhan? Akhirnya Saul pun mempersilahkan Daud untuk mengalahkan Goliat itu. Tetapi kita melihat sementara Daud ini sudah punya pengalaman yang cukup untuk mengalahkan Goliat. Karena Daud memandang Goliat ini belum sebanding dengan singa yang sudah dikalahkan Daud. Tetapi kita melihat Daud ini tidak mengandalkan pengalamannya. Tetapi Daud mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Biarlah kiranya ini menjadi contoh bagi kita. Dan kita tidak perlu lari dari masalah. Amin. Kita hadapi dengan kekuatan Tuhan semesta alam. Allah yang hidup, Allah yang membela kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Daud menghadapi dengan kekuatan full, yaitu mendatangi dengan kuasa Allah. Yang ketiga, saudara, ketika kita menghadapi masalah besar, mari kita pandang Allah kita, Allah yang maha besar. Ketika kita memandang masalah terlalu besar, sebetulnya kita sedang mengecilkan iman kita. Kita sedang mengerdilkan iman kita. Tetapi mari kita memandang Tuhan Allah yang maha besar. Ketika kita memandang masalah kita ini lebih besar dari Tuhan kita, maka kita akan semakin frustasi. Semakin kita fokus kepada masalah, maka kita akan semakin frustasi. Tapi ketika kita semakin fokus kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka kita semakin punya prestasi. Amin. Daud punya prestasi. Akhirnya dia dipuji-puji banyak orang. Dia dieluk-elukkan. Karena memang Daud ini mengandalkan Tuhan. Dia memandang Allah yang besar. Dia memandang Allah semesta alam. Allah yang berdaulat atas dunia, atas bumi ini. Mari saudaraku, kita hadapi kompetisi ini. Jangan memandang rendah, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Kita memandang Allah yang maha besar. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk renungan kami. Tuhanlah memberkati firman-Mu. Dan hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Shalom.